Selamat sore Bapak Ibu PKLU terkasih yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini adalah ibadah PKLU pertama di awal tahun 2021. Sebelum beribadah, Ketua PKLU Nasaret Bapak Jan Sumayat akan menyampaikan kata sambutan. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kesempatan yang indah ini kami patut bersyukur karena Tuhan telah menyatakan cinta kasih Tuhan bagi kita sepanjang tahun yang baru berlalu, tahun 2020, dan kita telah diberikan kesempatan untuk mensyukuri akan hari Natal, dan kemudian kita diberikan kesempatan juga untuk mensyukuri memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kita bersyukur Tuhan karena kembali kita dapat bersama-sama beribadah pada ibadah rutin PKLU pada setiap bulan. Ibadah yang pertama di tahun 2021 ini. Kalau kita mengenang kembali akan ibadah kita yang terakhir pada tahun 2020 pada bulan Desember, tepatnya pada tanggal 12, dan sekarang ini kita kembali dapat, walaupun tidak berhadapan, tetapi kita hanya dengan tatap muka melalui layar, tapi kita bergembira dan bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Itulah kira-kira yang perlu kita syukuri, karena menurut program-program yang sudah disusun bahwa setiap bulan kita mengadakan ibadah bulanan. Ini adalah satu-satunya program yang dapat kami laksanakan sesuai atau kita sesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang dengan adanya corona. Jadi sekali lagi kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kesempatan yang indah ini pula kami ingin menyampaikan selamat kepada rekan-rekan PKLU yang berulang tahun di bulan Januari ini, mensyukuri akan berkat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saat ini atau kita baru mengikuti akan situasi yang baru terjadi. Pada kesempatan ini kami akan sampaikan bahwa sebagai pelayan firman yang akan melayani, yang akan atau khotbah atau renungan yang akan kita dengarkan sekarang, kita ulangi sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan persetujuan para pengurus, bahwa kembali kita akan mendengar khotbah pada ibadah kita pada hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Rufi Wane, yaitu adalah merupakan khotbah rekaman atau khotbah ulangan dari khotbah pada saat khotbah bulan Desember, karena kami merasa sesudah kami pikirkan ini sekedar untuk mengenang akan keberadaan akan Bapak Pendeta Rufane, karena kalau kita berbicara di kalangan GPB, siapakah yang tidak mengenal Pendeta Rufane, sedangkan dia sudah atau baru dikebumikan pada tanggal 12 yang lalu. Kami beribadah tanggal 12 bulan Desember tahun yang lalu, beliau yang sebagai pelayan firman, dan kami putar kembali akan khotbah yang dia sudah sampaikan. Sekali lagi sekedar mengenang akan almarhum Bapak Pendeta Rufane. Itu sekedar yang kami akan perlu informasikan.
Jadi tidak ada yang bertanya mengapa demikian, tapi ini hanya sekedar untuk kita mengenang kembali akan keberadaan atau siapa Bapak Pendeta Rofi Wane yang sekarang sudah almarhum. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sampai dengan saat ini kita masih berada dalam situasi yang sangat menyedihkan. Akan tetapi kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Maka untuk itu kami sebagai pengurus mengharapkan agar supaya kita semua berdoa memohon kepada Tuhan agar supaya situasi atau keadaan yang sampai dengan saat ini masih menggoncang bangsa dan negara kita bahkan seluruh dunia, agar supaya Tuhan kendalikan supaya semuanya itu akan berlalu. Itulah kira-kira harapan kami. Kiranya Bapak Ibu dapat mendoakan bersama-sama agar supaya Corona-19 segera akan berlalu. Itulah sambutan kami pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Mari kita memulai ibadah. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan terlewati.
Dan kini tahun telah berganti dengan segala pengalaman naik turunnya kehidupan, sehat maupun sakit telah kita lalui bersama. Itulah semuanya terjadi atas kehendak Tuhan yang Maha Kasih, Sang Pencipta yang Maha Agung. Untuk itu, marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan karena kasih setianya pada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 225, dari semula telah kau tetapkan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami sebagai persekutuan kaum lansia akan beribadah. Hadirlah bersama kami dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur 104 ayat 31 sampai 35 secara berbalasan. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari menyanyi dari Gita Bakti 57 ayat 1, 2, dan 5. Roh Kudus ilhami. Roh Kudus ilhami kami umat-Mu, datang dan kuduskan hidupnya merdu.
Juru selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat yang tentram dan teduh. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Ajar Juru Selamatku, Yesus Tuhan, diangkatnya tanggunganku. Ku ditegakkan kokoh bagai karang, padaku kekuatan baru. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Berkatilah tak henti-hentinya, sangat melimpah di kalbu. Dengan sukacitaku puji Tuhan, sungguh Engkau penebusku. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Selamat pagi PKLU GPIB Nazaret yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita dengar firman Tuhan dan sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, berikan firman-Mu kepada para lansia GPIB Nazaret. Pada pagi hari ini mereka akan dengarkan, supaya mereka dikuatkan, dihiburkan, diberikan suatu petunjuk menghadapi masa depan. Kami menyerahkannya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bacaan Alkitab dari Perjanjian Lama, Mazmur pasal 92. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Saya bacakan. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16.
Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Maranatha. Ibu, bapak, saudara-saudara yang kekasih, para lansia, Badan Kesehatan Dunia atau WHO, World Health Organization, mengelompokkan orang yang berusia lansia, yaitu dari umur 66 sampai 79 tahun dalam kelompok setengah baya, usia 80 sampai 99 tahun ke dalam kelompok orang tua, dan usia 100 plus dalam kelompok orang yang telah tua benar, atau dikatakan sudah tak tua-tua, orang Manado bilang. Nah, ibu, bapak, saudara-saudara di kelompok mana? Kebanyakan lansia di GPB di kelompok 66 sampai 79. Itu kelompok setengah baya. Atau ada yang umur 80-an. Itu kelompok orang tua. Mazmur 92 yang kita baca tadi, kalau kita aktif dan berada dalam rumah Tuhan, bait Allah, artinya mempunyai kegiatan-kegiatan gerejawi, sebagai apa saja, juga termasuk sebagai Pelkat PKLU, punya hubungan dengan Tuhan, dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus, itu ibarat pohon korma. Pohon korma itu semakin tua, semakin berkualitas buahnya. Nah, itu pohon korma. Sama dengan pohon aras. Pohon aras itu semakin tua, bukan berbuah, tetapi akarnya semakin kuat, semakin kokoh, semakin dalam ke dalam tanah. Sehingga pada masa tua, seperti ibu bapak saudara-saudara lansia, masih berbuah. Apa artinya masih berbuah? Tentu tidak secara fisik, tapi masih berbuah itu artinya masih produktif. Dapat memberi makna, dapat memberi nilai-nilai, values, dapat memberi nasihat, dapat memberi keteladanan kepada generasi muda. Dan apa yang ibu bapa yang sudah pengalaman ini tentu bermanfaat bagi generasi muda. Dan di situ dikatakan gemuk dan segar. Loh, semakin tua itu sebetulnya tidak boleh semakin gemuk. Tapi pengertian gemuk dan segar itu adalah semakin bersemangat. Nah, itu kadang-kadang bertentangan dengan alamiah kita. Kadang-kadang dalam perjumpaan saya dengan para lansia, saya menemukan bahwa banyak orang-orang lansia semangatnya menurun. Semangatnya itu ke bawah bersama dengan fisiknya. Nah, di sini dikatakan kalau kita punya hubungan baik dengan Tuhan, kita punya semangat itu naik ke atas.
Semangat kita itu tidak mengendur, tapi semangat kita itu menanjak ke atas. Hanya kita tentu membatasi kata semangat itu pada perasaan. Jangan bersemangat itu diterapkan dalam fisik. Loncat-loncat, lari-lari kenceng, angkat beban berat. Nah, itu bisa mencelakakan kita. Tetapi semangat itu lebih pada spirit kita, pada jiwa kita. Kalau orang bersemangat dan orang dekat dengan Tuhan, dia menghindar tuh hidup berkeluh kesah, mengeluh terus. Nah, itu kecenderungan selalu yang terjadi atau kita dengar dengan orang-orang yang sudah lansia. Mengeluh tentang iklim, mengeluh tentang situasi di rumah, mengeluh tentang kesehatan, mengeluh tentang banyak hal. Ekonomi, hubungan-hubungan dengan anak, cucu. Hindari itu. Karena itu bisa membuat kita semakin jauh dari pertemanan dan semakin jauh dari kekeluargaan. Protes ini, protes itu. Nah, itu kecenderungan selalu orang lansia suka protes, tidak puas dengan ini itu. Kenapa sekarang zamannya berubah? Zaman mana sih yang tidak berubah? Zaman kan selalu berubah. Dan Anda tidak bisa mengatakan harus seperti dulu. Tidak bisa, itu sudah lewat. Harus seperti yang pada waktu saya masih muda. Aduh, itu sudah berapa puluh tahun lalu. Berapa puluh tahun lalu Anda belum kenal itu gadget, belum kenal apa itu elektronik, alat-alat elektronik, HP dan lain sebagainya. Apalagi pada masa pandemik begini, semuanya pakai live streaming, virtual, zooming dan lain sebagainya. Hindari itu bicarakan kejelekan orang. Kadang-kadang kita suka ngomongin orang, bicara jeleknya. Nah, itu kecenderungan lansia yang selalu terjadi. Tidak senang karena kita punya hubungan dulu, ada yang kita ingat-ingat tidak baik. Kita menjelekkan orang ini. Tidak puas dengan keadaan yang berubah di masa pandemik. Di masa pandemik, seluruh dunia, ingat ibu bapak, opa oma, lansia, yang berubah di masa pandemik ini tidak Indonesia saja, tidak GPIB saja. Seluruh gereja, seluruh dunia, di pelosok manapun berubah. Ada beberapa hal mengalami kecenderungan ke bawah. Misalnya di bidang bisnis. Anda lihat saja kantor-kantor dan sekolah-sekolah tutup. Padahal gedungnya bagus sekali. Pergi ke mall aja sangat dibatasi dan harus melewati macam-macam prosedur protokol. Di masa tua ini jangan menyendiri, tetapi buatlah jembatan komunikasi. Dengan teman mungkin sejawat yang dulu, dengan keluarga, dengan anak, dengan cucu. Jangan memutuskan jembatan hubungan ini, tetapi dibangun kembali kalau dia mengalami satu keadaan yang tidak baik. Ada 3 penyakit orang tua di seluruh dunia. Saya lihat, saya pelajari. Ya, 3 penyakit orang tua, 3 penyakit lansia yang selalu merasuki para lansia. Pertama, penyakit rasa kasihan diri atau self-pity. Anda merasa kasihan diri bahwa Anda sudah sendirian, Anda kenapa sudah jadi tua begini, pendengaran kadang-kadang kurang baik,
mata kurang bisa melihat, membaca dengan susah. Anda merasa seperti Anda ini sudah perlu dikasihani. Ini penyakit dan kita harus hindari perasaan rasa kasihan diri. Kasihan saya ini sudah tua, kasihan saya ini sakit-sakitan, kasihan saya ini sendirian, kasihan saya ini. Orang zaman sekarang kalau dengar begini malah mereka menghindar dari kita. Karena mereka tidak senang semangat mereka itu dipatahkan atau dikendurkan dengan rasa kasihan diri kita. Kemudian penyakit yang kedua, rasa bersalah. Anda guilty feelings, rasa bersalah terhadap masa lampau. Duh, kenapa saya dulu buat begini? Itu sudah lewat. Kenapa saya tidak buat begini dulu? Coba kalau misalnya saya buat begini, maka tidak terjadi begitu. Waduh, itu sudah berapa puluh tahun lalu. Dan orang-orang yang kadang-kadang berperan dalam hidup kita sudah meninggal pula. Tidak lagi sama-sama kita. Juga jangan menciptakan rasa bersalah kepada anak-anak dan cucu kita. Itu kecenderungan dari lansia. Kamu dulu menyakiti hati saya karena kamu buat begini dan begitu. Kamu salah jalan dan begini begitu. Itu sudah lewat. Nah, penyakit rasa bersalah ini seringkali membuat kita ini semakin sakit dan semakin jauh hubungan dengan keluarga kita. Sebab pada dasarnya manusia tidak mau disalahkan atau dibuat harus bersalah. Mereka tidak mau, manusia. Generasi muda ini apalagi. Mereka kalau dengar kita membuat rasa bersalah, mereka menghindar dan tidak mau kembali lagi sama kita. Kita panggil-panggil mereka, ayo datang, lihat opa oma. Mereka nggak mau, ada aja alasan mereka untuk tidak datang. Sebab nanti didamprat lagi dengan, kamu dulu buat salah begini, dan seterusnya. Yang ketiga, penyakit yang ketiga itu penyakit rasa tidak berguna. Uselessness feelings. Wah, saya dulu ketua ini, saya dulu sekretaris ini, saya dulu dihormati orang, saya dulu punya suami jabatannya tinggi. Itu sudah lewat. Jangan pernah merasa tidak berguna lagi. Kita tetap bisa berguna. Jangan pernah merasa saya sudah tidak terpandang lagi. Tidak benar itu. Yang pertama-tama kita mesti pahami bahwa Tuhanlah yang memandang kita itu selalu berguna. Nah, dari mana Tuhan memandang kita berguna? Tadi di ayat tadi, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Jadi, para lansia, Anda masih punya tugas yang Tuhan berikan. Tidak usah tugas seperti harus berkhotbah, tapi menceritakan Anda punya pengalaman bersama Tuhan. Sebab kalau Anda menceritakan pengalaman Anda sendiri, nanti terulang-ulang itu. Setiap ketemu orang, diceritakan lagi ini, ceritakan lagi. Lama-lama orang bosan juga dengar begitu. Ceritanya udah 5-6 kali. Tapi bagaimana Tuhan menyentuh hidup Anda? Bagaimana Tuhan menyelamatkan Anda di masa-masa yang sulit di masa lalu? Bagaimana Tuhan menolong keluarga Anda? Bagaimana Tuhan menolong ekonomi Anda? Nah, itu ceritakan, beritakan itu. Mendoakan orang, inilah tugas mulia Anda bisa lakukan. Anda bisa tidak usah berdoa secara puitis.
atau berdoanya mesti kebagus kedengarannya, tapi Anda doakan mereka yang sakit, Anda doakan teman-teman lansia, Anda doakan anak cucu, Anda doakan pendeta Anda, doakan orang-orang yang jauh, keadaan-keadaan yang sekarang menggentingkan, mengkhawatirkan, doakan. Nah, orang lansia ini kalau berdoa sangat kusyuk dan baik sekali. Tapi kalau berdoa di depan umum, di depan anak cucu, jangan kepanjangan. Sebab mereka tidak suka kalau doa panjang-panjang. Kalau doa makan, ya doa makan saja. Terima kasih atas rezeki Tuhan. Tapi kalau di doa makan jadi doa syafaat, sehingga makan waktu 15 menit, nanti pada waktu Anda amin, bukan orang-orang yang gak ada lagi. Makanannya udah disikat lebih dulu sama orang-orang. Jadi doakan secara singkat, sesuai dengan kebutuhan. Kalau mendoakan orang sakit, doakan supaya ia pulih. Jangan disebut-sebut penyakitnya, dikorek-korek dia sudah sakit ini dan penyakit sudah stadium gini. Nggak usah kalau di depan umum. Orang juga tidak senang dengar kalau terlalu rinci doa tentang orang sakit. Doakan orang berduka. Orang berduka itu sangat membutuhkan dukungan moral support, membutuhkan spiritual support. Isilah waktu ibu bapak dengan kalau di rumah dengan baca Alkitab, menyanyi, isilah dengan bercerita. Nah, ini hal-hal yang sangat positif. Jadi kalau kita semakin mengikuti begini, semakin tua kita semakin berbuah. Artinya menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi topangan moral bagi orang lain. Doakan satu persatu anak-anak Anda. Anak-anak Anda tentu banyak pergumulan. Doakan mereka. Kalau mereka datang ketemu, kasih waktu 2 menit berdoa dengan mereka. Beri tangan Anda berkat bagi cucu-cucu. Karena mereka merasakan bahwa orang tua itu seperti Imam Harun yang tiap hari Minggu kita dengar di ucapan berkat adalah imam yang sudah tua yang memberikan berkat bagi generasi muda. Ini saja. Terima kasih Anda sudah mendengar firman Allah dan Tuhan memberkati PKLU Nazaret. Tetap bersemangat, tetap sehat, tetap memuji Tuhan, tetap memuliakan Tuhan, dan tetap mencintai dan sayang pada anak cucu. Amin. Kasih setia Tuhan membuatku teguh.
Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Pendeta Rufi Wanei melayani sebagai pemberita firman dalam ibadah di GPIB Jemaat Nasaret dalam ibadah PKLU pada hari Sabtu tanggal 12 Desember. 1 bulan kemudian, hari Selasa, tanggal 12 Januari tahun 2021, Pendeta Rufi Wanei dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Khotbah yang kita dengar tadi adalah khotbah terakhir di PKLU, dan sebagai rasa hormat terima kasih kepada Pendeta Rufi Wanei, PKLU kembali memulai ibadah pembukaan di tahun 2021 dengan mendengarkan kembali khotbah dari Pendeta Rufi Wanei. Dia tetap menjadi berkat. Mari kita bawa dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan bagi persekutuan kaum lanjut usia GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta. Hari-hari kehidupan yang mereka jalani dalam keterbatasan yang terjadi oleh karena pandemi COVID-19, kami tetap memulai kehidupan pelayanan di tahun 2021 ini dengan bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, menaikkan ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang pergumulan di tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 ini. Kami dikuatkan dengan firman Tuhan bahwa PKLU tetap ada untuk melayani Tuhan sampai lanjut umur. Ya Bapa di dalam surga, kami membawa pergumulan-pergumulan yang ada bagi PKLU, bagi mereka yang berada di dalam kondisi yang lemah karena sakit yang diderita. Tuhan memberkati. Khususnya kami doakan Oma Poyoh, Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Willy Nayawan, Bapak JJ Pratasik, Bapak Rensi Supusepa, Bapak Alex Rega. Kami doakan Ibu Kurniati Tambunan, Ibu Rustamaji. Di dalam kelemahan tubuh mereka, Tuhan berikan kekuatan bagi kesembuhan mereka. Ya Bapa di dalam surga, demikian juga kami berdoa untuk pengurus PKLU. Tuhan memberkati mereka di dalam pelayanan yang dipercayakan bagi mereka. Tuhan memberikan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan bagi mereka di dalam melayani Tuhan melalui berkat PKLU. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami membawa kepadamu, khususnya bagi pemberita firman pada saat ini. Tuhan sudah memberikan kemuliaan, mahkota kebenaran bagi Pendeta Rufi Wanei. Ia adalah milikmu karena Tuhan sendiri yang telah mati untuk menebusnya dan bangkit untuk mengalahkan maut baginya, bahkan menyediakan tempat baginya di kerajaanmu.
Terima kasih ya Bapa atas rancangan keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi hamba-Mu. Kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, keluarga besar Wanei, Tulung. Tuhan berkati, berikan kekuatan bagi mereka, penghiburan bagi mereka, khususnya bagi Ibu Pingkan Wanei beserta anak-anak dan cucu. Tuhan tetap kuatkan mereka agar mereka tetap menjalani kehidupan dengan menjadi berkat. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati di dalam upaya untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19. Tuhan memberkati pemerintah di dalam memimpin bangsa ini. Berikan hikmat kebijaksanaan bagi Bapak Presiden Jokowi, sehingga pemerintah mampu untuk membawa bangsa ini melewati lembah kekelaman COVID-19. Tuhan memberkati upaya-upaya melalui vaksin untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di dalam persekutuan pelayanan serta kesaksiannya. Tuhan memberkati majelis sinode GPIB di dalam memimpin dan melayani warga GPIB yang berada di wilayah pelayanan GPIB. Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga dalam kehidupan PKLU. Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan menyertai, sehingga apapun yang mereka harus hadapi, mereka tetap percaya pada kuasa Tuhan. Kami tetap berserah dan berseru padamu, karena Engkaulah juru selamat kami. Terima kasih ya Bapa untuk kehidupan yang Engkau anugerahkan. Biarlah kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang tetap taat dan setia, beriman pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kami. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah doa ini. Doa yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku
hatiku tenang. Banyak hal tak kufahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak kufahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Marilah kita memberikan persembahan sambil mengingat nats Alkitab dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 yang menyatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 294 ayat 1 dan 5. Beribu lidah patutlah memuji Tuhanku dan mewartakan kuasa-Nya dengan kidung merdu. Tolonglah aku, ya Tuhan, mengangkat suaraku, kan ku sabar di dunia, harumnya namamu. Mari kita berdiri. Doa persembahan dibawakan secara berbalasan. Kita berdoa. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu
dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab dari mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Warta Pelkat PKLU Nasaret. Ibadah rutin bulan Februari 2021 akan dilaksanakan pada minggu kedua. Pengurus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Henry Yakob untuk pelayanannya. Pengurus mengucapkan terima kasih kepada pertama Bapak Bogart dan Ibu Ade Yakob untuk puji-pujian di ibadah PKLU, kepada tim multimedia, kepada PHMJ. Tuhan memberkati. Pengurus mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Bapak yang berulang tahun di bulan Januari 2021. Demikian Warta PKLU Nasaret. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, senantiasa memberkati dan menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.